Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kanal YouTube Pratama Indomitra. Pada video kali ini, saya Nabila Anggita atau biasa dipanggil Bella akan membawakan acara tanya jawab sebagai lanjutan dari sesi tanya jawab pada webinar kemarin tanggal 15 Oktober 2020 dengan topik SP2DK dan data matching, bagaimana wajib pajak meresponnya. Untuk kalian yang tidak mengikuti webinar kemarin atau belum sempat menonton video webinar kemarin, saya mau mengingatkan untuk mengunjungi kanal YouTube Pratama Indomitra karena video webinar kemarin ada di kanal YouTube-nya. Selain video webinar, di kanal YouTube Pratama Indomitra juga ada video-video lain seputar perpajakan yang pastinya bisa bermanfaat. Kali ini saya tidak sendiri. Saya bersama dengan CEO PT Pratama Indomitra sekaligus pembicara pada webinar kemarin, Dr. Priyanto Budi Saptono, AK CAMBA. Selamat siang Pak Pri. Selamat siang Mbak Bella. Bagaimana kabarnya Pak Pri? Alhamdulillah sehat. Mbak Bella gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Seger ya? Segar. Semoga kita tetap diberi kesehatan ya Pak Pri, walaupun masih corona berlanjut. Ya, amin. Tetap sehat. Semangat ya Pak. Jadi langsung aja nih Pak, kita masuk ke sesi tanya jawab. Pertanyaan-pertanyaan kemarin yang belum terjawab karena waktu yang terbatas. Oke, siap. Jadi langsung Silakan. aja. Ini dari The Mejon. Pak Pri tolong tanya, kalau dapat SP2DK dan kita sudah jawab dengan melampirkan bukti-bukti dan ada himbauan untuk melakukan pembetulan SPT, apakah ada kemungkinan kita masih akan diperiksa all tax? Terima kasih Pak. Ya, kalau ditanya apakah ada, pasti ada. Jadi kalau misalkan ya wajib pajak itu sudah menyampaikan tanggapan, kemudian bukti-bukti. Sekali lagi dengan pendekatan theory of mind, apakah jawaban SP2DK ini yang dibuat oleh yang dibuat oleh wajib pajak ini sudah memenuhi ekspektasi AR? Soalnya kalau memang belum terpenuhi ekspektasi AR, bukti-bukti yang dilampirkan di dalam surat tanggapan itu bisa menjadi kurang, ya, kurang sehingga AR tetap meminta pembetulan. Nah, ini yang saya melihat kadang-kala komunikasi tidak nyambung. Kenapa tidak nyambung? Kalau dari pendekatan theory of mind yang kita bahas pada saat sesi diskusi untuk acara free webinar itu, kan si wajib pajak itu harus memahami dulu kira-kira maunya si AR itu apa. Nah, kalau maunya si AR itu adalah pertama minta penjelasan. Ya sudah, kita jelaskan. Nah, kena enggak gitu. Kalau kena, tinggal sekarang berikutnya yang benar mana? Hitungan AR atau tanggapan wajib pajak. Kalau hitungan AR benar dan wajib pajak menyetujui, otomatis ditindaklanjuti dengan pembetulan SPT atau store kemudian lapor SPT. Tapi kalau hitungan wajib pajak yang betul, ya sudah, tinggal nanti nunggu respon berikutnya, tindak lanjut berikutnya dari AR. Nah, ini yang penting. Kalau memang AR mengakui apa yang disampaikan di dalam tanggapan dan kemudian setuju dengan apa yang disampaikan oleh wajib pajak, nah itu tidak akan berlanjut kepada usulan pemeriksaan. Gitu Mbak. Ya. Jelas sekali. Jadi lanjut ya Pak Pri ke pertanyaan berikutnya dari Pak Bernardus Dwi. Pertanyaannya adalah, pagi Pak Pri, izin bertanya, jika secara PSAK ada adjustment audit, di mana adjustment audit tidak diatur secara perpajakan, contohnya seperti goodwill, bagaimana menanggapi SP2DK tersebut? Ya, tetap sebetulnya kalau kita melihat ke penjelasan pasal 28 ayat 7 Undang-Undang KUP, adjustment audit itu juga merupakan bagian dari konsep pembukuan yang diakomodasi di dalam Undang-Undang KUP. Berarti di situ PPh-nya juga mengakomodasi. Kenapa? Karena kan pada dasarnya pembukuan itu ngikut ke accounting, kecuali pajak penyaturan khusus. Kalau ada adjustment auditnya kenapa? Kalau misalkan itu karena kesalahan. Kesalahan ini kan berarti harus retrospektif, harus mundur ke belakang. Di dalam PSAK, pengungkapan, pengakuan, penyajian, dari mulai pengukuran, pengakuan,
penyajian sama pengungkapan yang terkait dengan kesalahan kan harus retrospektif ke belakang. Ini PSAK mengatur seperti ini, dan pajak pun ngatur karena memang ada yang salah di tahun-tahun sebelumnya, itu otomatis kan sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang KUP, wajib pajak dipersilahkan untuk membuat pembukuan. Jadi tetap ketika audit adjustment-nya mempengaruhi, ini misalkan di PPh ya, mempengaruhi pajak terutang, ya otomatis kantor pajak akan minta, ya tolong SPT-nya dibetulkan, karena kan SPT PPh Badan itu mengacu pada pembukuan. Pembukuan mengacu pada standar akuntansi yang diterapkan oleh wajib pajak. Demikian, Mbak. Ya. Pertanyaan selanjutnya dari Trisandi Febinsyah. Pagi Pak Pri, mohon tanya, biasanya kan di SP2DK ada waktu 14 hari untuk balas suratnya. Itu apakah ada peraturannya? Dan jika WP membalas melewati tanggal tersebut, apakah ada konsekuensinya? Seperti denda, penalti, dan sebagainya. Ya, 14 hari tanggapan itu memang diatur di SE 39. Jadi dengan pertimbangan surat permintaan penjelasan atas data atau keterangan itu disampaikan, wajib pajak punya waktu 14 hari untuk menyiapkan tanggapan termasuk bukti pendukungnya. Jadi nanti tanggapannya bisa langsung datang beserta bukti, nanti ada berita acara atau lewat tertulis. Memang sih saya sangat menyarankan tanggapan tertulis dengan bukti-bukti pendukung, agar nanti ini juga bisa menjadi dokumen di sisi petugas pajak. Kalau tanggapan langsung itu juga nanti tertulis juga, karena dibuatkan berita acara, dilampirkan dengan bukti-bukti pendukung yang dibawa oleh wajib pajak. Nah, memang kalau ternyata lewat dari 14 hari, saya sering menyampaikan kepada wajib pajak ini, tolong hubungi dulu AR. Kenapa? Karena kan AR ini bisa jadi, kalau misalnya 14 hari nggak ada tanggapan, ini kan AR bertanya-tanya, ini menanggapin apa enggak? Kemudian bisa jadi AR ada pertama membuat surat ulang. Kemudian yang kedua, kemungkinan melakukan visit. Yang ketiga, kemungkinan udahlah usulin pemeriksaan. Jadi saya sering mengatakan, ya udah ini tolong tanggapi. Kalau misalkan 14 hari tidak cukup, nah, bangun komunikasi lisan dulu. Artinya wajib pajak tolong dong, telepon AR, minta waktu lagi. Biasanya AR akan memberikan waktu. Tapi ketika memberikan waktu juga kita harus bisa memberikan kepastian. Misalkan Pak minta waktu 7 hari. Nah 7 hari ya ditunggu. Jadi itulah kenapa saya sering mengatakan kalau untuk komunikasi dengan AR ini lebih leluasa waktunya dibanding dengan kalau komunikasi terjadi antara wajib pajak dengan pemeriksa. Jadi tidak ada denda, tidak ada sanksi. Ini memang proses bagaimana AR mencoba ya melakukan deterrent effect. Komunikasi ini betul nggak data yang ada di SP2DK? Memang ada dugaan, ya. Tapi kalau memang tidak betul, ya tinggal bukti dugaannya bisa drop. Begitu, Mbak. Ya. Baik, berarti untuk waktu ini sudah ada ya? Diatur Sudah ya? diatur di dalam SC 39. Iya, baik. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, Pak. Dari Ibu Utari. Pagi Pak Pri, SP2DK menjadi buper atau pemeriksaan karena AR nggak puas. Jadi perlu menjalin komunikasi dan hubungan baik dengan AR supaya mereka bisa merasa cukup dengan tanggapan tertulis kita atas SP2DK tersebut. Tantangannya di komunikasi ya Pak Pri. Mohon sharing tips triknya Pak. Terima kasih. Ya, sebenarnya salah satu tip tadi ketika kita menerapkan theory of mind. Theory of mind itu sebetulnya kita memprediksi kira-kira AR mau kemana sih gitu. Jadi ketika menuangkan tulisan di dalam SP2DK itu kan AR maunya kemana. Intinya begini, kalau misalkan SP2DK terkait dengan PPh, berarti kan sebetulnya income sama dengan, kalau persamaan PPh-nya kan income sama dengan konsumsi plus tambahan harta. Ya. Nah, income plus konsumsi tambahan harta ini harus diselaraskan. Artinya income ini harus sama dengan konsumsi plus tambahan harta. Jadi kalau ada tambahan harta, bener nggak? Misalkan duit masuk. Duit masuk itu penghasilan atau bukan? Bisa jadi bukan penghasilan, bisa jadi itu adalah pemindah bukuan. Atau misalkan pencairan pinjaman. Ini kan perlu penjelasan. Itu dari sudut PPh. Kalau dari sudut PPN, ya misalkan duit masuk itu apa? Bisa jadi pelunasan pelanggan atau pinjaman. Jadi memang butuh bukti.
Nah ini ya, tipsnya sebetulnya kita menerapkan theory of mind. Theory of mind itu bagaimana kita memprediksi pikiran AR yang tertuang di dalam SP2DK. Ini arahnya kemana itu. Nah itulah kenapa saya menekankan kita perlu meningkatkan kemampuan kita untuk theory of mind. Jadi bagaimana kita memprediksi perilaku, kemudian perasaan, AR kalau misalkan kita galak AR nggak merasa nyaman. Nah ini juga harus, komunikasi itu kan harus sama-sama kita ngasih pesan, kemudian feedbacknya juga positif. Jadi memang membangun komunikasi yang efektif, demikian Mbak. Baik, berarti theory of mind ini sangat amat disarankan. Kemudian pertanyaan lanjutan dari Pak Budianto Anwar. Salam Pak Pri, ketika SP2DK sudah dijawab dengan data dan informasi yang mendukung dan telah dibuat BA bahwa temuan AR tidak terbukti dan disetujui di perhitungan dari WP, apakah masih bisa AR mengajukan pemeriksaan atas SP2DK itu? Apakah BA dengan AR bisa jadi pegangan WP bahwa masalah itu sudah selesai? Ya, jadi secara umum begini, SP2DK itu kan nanti sampai ke closing ya, kemudian dibuatkan berita acara permintaan penjelasan atas data atau keterangan. Kalau memang wajib pajak ngajuin argumentasi, bukti pendukung kemudian disetujui, secara peraturan, ya secara surat edaran itu sebetulnya AR tidak perlu lagi mengusulkan pemeriksaan. Kenapa? Masalahnya kan berarti risikonya bukan risiko yang memang harus ditindaklanjuti dengan pemeriksaan karena salah. Jadi secara umum sih kalau kasusnya kayak gini, AR tidak akan menindaklanjutinya dengan usulan pemeriksaan. Jadi rata-rata AR mengusulkan pemeriksaan berbasis analisis risiko itu kalau risiko ketidakpatuhannya meningkat. Nah, kalau misalkan perhitungan wajib pajak itu disetujui, ini kan sebenarnya risiko nggak meningkat, risiko ketidakpatuhan. Nah, ini tidak ada alasan bagi AR secara umum untuk mengusulkan pemeriksaan. Tapi sekali lagi, wajib pajak biasanya tidak tahu apakah AR mengusulkan atau tidak. Tapi secara umum tidak mengusulkan. Demikian, Mbak. Baik. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Ayu. Ya. Apakah setelah dikirim jawaban atas SP2DK pihak KPP akan menerbitkan surat pemberitahuan atau tidak? Karena kami sudah menjawab secara lisan ataupun formal. Ya, tidak ada informasi lebih lanjut ketika SP2DK sudah ditindaklanjuti oleh wajib pajak. Yang jelas, AR juga akan menindaklanjuti tanggapan wajib pajak. Nah, AR akan membuat laporan, namanya laporan hasil permintaan penjelasan atas data atau keterangan ya. Nah, ini urusannya di internal mereka. Ya, kita tinggal nunggu, tapi paling tidak dari SP2DK tanggapan, kemudian nanti ada berita acara, kalau memang kita melihat bahwa case close itu tidak akan berlanjut ke usulan pemeriksaan. Itu. Jadi tidak ada kewajiban bagi AR untuk menginformasikan bahwa yaudah proses permintaan keterangannya selesai gitu. Ya. Baik. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Jaka Laksamana. Apa hal yang melatar belakangi ada WP yang langsung diterbitkan SP2 untuk dilakukan pemeriksaan tanpa didahului oleh SP2DK? Ya. Dan ada WP yang diterbitkan SP2DK dulu, baru diterbitkan SP2 untuk dilakukan pemeriksaan. Ya, jadi gini, ketika SPT wajib pajak masuk, itu nanti terbelah pembagian SPT-nya. Jadi sortir kan penelitian SPT. Misalkan contoh nih, SPT PPh Badan. SPT PPh Badan dilaporkan oleh wajib pajak. Nah, nanti kalau SPT PPh Badannya itu lebih bayar, otomatis dia nggak akan melalui AR, tidak akan muncul SP2DK karena secara umum SPT lebih bayar ini langsung di follow up oleh kasih pemeriksaan untuk disiapkan surat perintah pemeriksaan SP2. Nah, dalam kasus ini tidak melalui AR dan tidak akan muncul SP2DK. Tapi kalau misalkan ada SPT-nya non LB,
Nah, SPT non LB masuk, misalkan kurang bayar atau misalkan SPT nihil. Nah, itu ditandingkan dengan data yang diperoleh oleh AR berdasarkan sistem informasi DJP yang kita kenal modul APROWEB. Kalau ada data pembanding, dilakukan data matching ya. Setelah dilakukan data matching, ternyata analisis menunjukkan, oh ada dugaan wajib pajak belum setor, belum potong, atau belum lapor pajak. Nah, ini baru ditindaklanjuti. Jadi apapun SPT-nya kecuali LB itu bisa ditindaklanjuti dengan SP2DK sepanjang, kembali lagi SP2DK itu terbit karena ada dugaan ketidakpatuhan wajib pajak. Jadi kalau dugaan ini ada angka-angkanya, kurang bayarnya berapa, wajib pajak siap-siap mendapatkan SP2DK yang diterbitkan oleh KPP melalui AR. Jadi itu ya, ada wajib pajak yang memang tidak mendapatkan SP2DK tapi langsung SP2, surat perintah pemeriksaan. Kenapa? Karena melaporkan SPT lebih bayar. Demikian, Mbak. Berarti tergantung dari kasusnya ya, ya Pak? Ya, itu. Lanjut dari Pak Garin Prilaksmana. Pak, jika SP2DK menanyakan biaya jasa atau sewa yang tidak dipotong PPh 23 final, apa yang harus dilakukan? Ya, kalau tidak dipotong ya jelas harus dipotong. Ya, otomatis kan itu arah untuk meminta wajib pajak melakukan pembetulan. Jadi sebenarnya PPh 23 final untuk sewa itu sebenarnya bukan PPh 23 ya. Yang betul adalah PPh pasal 4 ayat 2. Jadi sewa, ya kalau memang belum dipotong ya potong. Caranya apa? Ya sudah, terpaksa si wajib pajak yang melakukan pembayaran itu harus setor pajak. Misalkan wajib pajak tenan, misalkan ya pihak yang menyewa membayar 100 juta, kan potong 10%. Ternyata nggak dipotong. Ya posisi wajib pajak yang menyewa ini harus potong, setor, lapor. Kalau duitnya waktu itu setor ke lesornya, pihak yang menyewakan tuh full, ya terpaksa nanggung. Ya udah, kalau udah kayak gitu otomatis ya setor, lapor. Demikian, Mbak. Berarti sebenarnya biaya jasa atau sewa yang final itu masuk ke dalam PPh pasal 4 ayat 2. Ya. Kemudian pertanyaan dari Pak Yudi Setiawan. Efek kejar target penerimaan pajak, ternyata banyak juga terbit SP2DK kepada WP. Kadang yang ditanyakan itu lagi, padahal sudah dijelaskan sebelumnya kepada AR. Ya, udah. Udah itu pertanyaannya. Ya, jadi gini, inilah perlunya kita menggunakan theory of mind. AR ini butuh penjelasan tertulis. Jadi saya sering mendapati AR nanya lagi karena penjelasannya lisan dan tidak disertai bukti pendukung yang memadai. Kalau penjelasannya tertulis, tinggal kita ngomong, Pak sudah saya kirim, tertanggal sekian, nomor surat sekian, ada lampirannya. Nah kalau gitu, oh ya udah nanti saya cek. Ini hal yang normal, karena apa? Terus terang kalau saya ngobrol dengan beberapa AR, mereka dikejar target. Yang pernah saya sampaikan pada saat webinar kan, ada AR ditarget dalam 1 bulan menerbitkan 200 SP2DK. Kemudian juga ditarget untuk mendapatkan hasil. Apa itu? Pembetulan SPT. Pembetulan SPT kan berarti ada yang kurang bayar nih. Ya, kalau udah kurang bayar disetor, itu otomatis ada STP, surat tagihan pajak berupa bunga, ya, bunga 2% per bulan. Nah, ini kan target yang ditetapkan oleh Kepala KPP ke AR terkait dengan penerbitan SP2DK, gitu, Mbak. Baik, berarti disarankan untuk melakukan penjelasan secara tertulis, gitu ya, Pak? Komunikasi tertulis itu sangat penting ya. Ya. Pertanyaan dari Pak Riko Andriko. Izin bertanya, Pak. Ya. Kami perusahaan PMA konstruksi sehingga terkena penghasilan final 4%, tidak punya SIUJK. Penjualan kami 100% berasal dari luar negeri. Pada tahun lalu, salah satu manajer di perusahaan kami keluar dan membuat perusahaan sendiri. Dia juga melakukan tender ke luar negeri dan berhasil mendapatkan proyek. Tahun ini kita mendapat tuduhan dari kantor pajak bahwa kami melakukan tindak pidana tax avoidance.
karena perusahaan yang didirikan manajer hanya membayar PPh final sebesar 3%. Punya SIUJK. Bagaimana yang harus kami lakukan, Pak? Terima kasih. Ya ini saya belum bisa menjawab detail ya, karena tuduhannya itu apa? Kalau tax avoidance itu kan menghemat pajak secara legal, cuman tidak sesuai spirit. Ini kenapa terjadi? Karena memang tidak ada aturan yang jelas. Ini tax avoidance, jadi harus dibedakan dulu tax planning, tax avoidance, tax evasion. Tax planning itu penghematan pajak secara legal sesuai spirit pembuat aturan. Kalau tax avoidance, penghematan pajak secara legal tapi tidak sesuai spirit pembuat aturan. Kenapa tidak sesuai spirit pembuat aturan? Karena pada saat aturan dibuat, mereka para pembuat kebijakan itu belum mikirin celah yang ada yang harus ditutup. Nah, ternyata peraturan sudah diketok, perkembangan bisnis berubah, akhirnya ada celah. Nah, ini yang disebut dengan tax avoidance. Jadi sebenarnya nggak salah, itu legal. Ya, tidak mengarah ke pidana. Nah, yang ketiga ini yang mengarah bisa ke pidana. Tax evasion, ya, pengemplangan pajak atau pengelakan pajak. Jadi menghemat pajak tapi secara ilegal. Pilihan wajib pajak adalah mungkin terkena sanksi administrasi, tapi kalau kebangetan bisa terkena sanksi pidana. Nah, kalau kasus misalkan jasa konstruksi, ya normal, misalkan nggak punya SIUJK, kena 4%. Sementara kalau punya SIUJK, kena 3%, itu normal. Normal memang aturannya gitu di dalam peraturan pemerintah nomor 51/2008. Sebetulnya yang menjadi penting itu bukan SIUJK sih, surat izin usaha jasa konstruksi ya. Di dalam PP 51/2008 terkait dengan perlakuan PPh final atas jasa konstruksi, yang dipentingkan adalah kualifikasi. Jadi kalau wajib pajak tidak punya kualifikasi, dia pelaksana konstruksi, dia terkena PPh pasal 4 ayat 2 final 4%. Tapi kalau punya kualifikasi, nah ini kenanya 3%. Demikian. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya dari Ade Suryana. Apakah ketika sudah selesai pemeriksaan, AR bisa mengajukan SP2DK di tahun-tahun yang akan datang? Atau sepanjang tahun jika dirasa masih ada ketidakpatuhan? Ya, sekali lagi, AR itu kan menjalankan fungsi pengawasan ya, selain dari fungsi konseling. Fungsi pengawasan itu selalu mencari potensi. Jadi misalkan sudah ada pemeriksaan, AR sangat mungkin untuk menerbitkan SP2DK lagi. Kenapa? Sekali lagi, kantor pajak yang pernah kita bahas ya di tim CTA, Center for Tax Analysis, itu kan selalu mengolah data yang masuk. Jadi intinya mereka melakukan data matching. Data yang berasal dari berbagai sumber tuh masuk, kemudian di-matchingkan dengan SPT yang ada. Nah, disitulah kalau memang ada perbedaan, CTA ini atau CTA ini akan mengirimkan hasil analisisnya, ya, hasil analisis atau informasi atau keterangan atau data itu kepada pihak terkait. Kalau memang butuh penjelasan lebih lanjut dari wajib pajak, nah ini CTA ya, tim IT-nya sana lah melakukan analisis, hasil analisisnya dikirim ke AR. Melalui apa? Melalui sistem informasi DJP. Jadi ada nanti alert, ada informasi ini loh muncul ya, muncul ada peringatan dini, ini tolong AR tindak lanjuti. Nah, AR harus tindak lanjuti itu. Kenapa? Ya ini tugas AR. Nanti AR akan buat laporan balik untuk dikirimkan kembali ke CTA. Dari hasil analisis CTA ini apa nih? Hasil tindak lanjut dari AR. Jadi sangat mungkin. Makanya kalau sudah ngomong tugas AR kayak gini, ya kita nggak perlu, kalau bahasa Jawa tuh ngerundel ya, ngersulo gitu ya, merasa apa ini kok AR-nya, ya memang tugas AR seperti itu. Kemudian AR ya Pak Bagus juga Pak Agus ya waktu itu pernah menyampaikan, yang salah satu peserta itu menyampaikan ya ini mereka sudah dapat given dari sistem informasi dan mereka harus menindaklanjuti. Nah ini tugas AR. Ya sudah, memang tugas AR seperti itu, mencari potensi, tinggal bagaimana ya kita harus apa istilahnya responsif, harus responsif dan harus memahami. Nah inilah kembali lagi theory of mind, kita memahami apa yang dilakukan AR itu memang tugas dia, kemudian memenang kepala KPP tempat AR itu bertugas melakukan penelitian, pengawasan.
Jadi kalau kita sudah menerapkan theory of mind, kita berpikir bagaimana orang lain itu melakukan apa dan mungkin akan melakukan apa. Nah ini penting. Kalau udah kayak gini enak. Itulah kenapa kalau di dalam bahasa konsep itu kan Stephen Covey mengatakan seek to understand and to be understood. Ya kita harus memahami. Memahami AR itu memang tugasnya kayak gitu. Bukan berarti AR diminta untuk memahami kita. Jadi makanya ditulisnya ini seek to understand, to be understood. Ya, first seek to understand, lebih lengkapnya itu first seek to understand and to be understood. Jadi pertama kali itu adalah kita harus memahami dulu mereka, baru kemudian minta dipahami. Nah ini landasan dari apa yang disampaikan oleh Stephen Covey di habit kelima di dalam buku larisnya, buku bestsellernya itu The 7 Habits of Highly Effective People. Seek first to understand and to be understood. Nah landasan teorinya adalah theory of mind. Nah kalau udah wajib pajak tuh memahami tugas mereka, tugas AR itu ya sudah. Tinggal bagaimana caranya kita siap-siap. Kalau AR kayak gitu, ya sudah tugas mereka tinggal kita balas. Demikian, Mbak. Baik. Pertanyaan selanjutnya dari Adi Satya Gunadi. Pak, AR berhak bisa minta data pembukuan dan rekening koran berkaitan SP2DK? Ya, intinya sebetulnya mereka bisa minta keterangan. Jadi pasal 35 Undang-Undang KUP itu sudah menegaskan bahwa ya wajib pajak itu punya kewenangan untuk minta data dari siapa? Dari ILAP, instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lainnya. Bahkan nanti di pasal 44 Undang-Undang KUP-nya itu ada denda itu, ada sanksi kalau pihak-pihak ILAP ini nggak mau menyampaikan. Nah, jadi ya kita harus kooperatif itu. Berarti AR berhak ya untuk minta data pembukuan dan rekening koran. Iya, benar. Baik, terima kasih Pak Pri atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan peserta webinar. Semoga semua jawaban dari Pak Pri sangat jelas dan membantu permasalahan perpajakan peserta webinar, termasuk siapapun yang menonton video ini. Demikianlah sesi tanya jawab bersama Pak Prianto terkait SP2DK dan data matching, bagaimana wajib pajak meresponnya. Saya ingatkan kembali untuk subscribe ke kanal YouTube Pratama Indo Mitra dan jangan lupa untuk like, share, dan komen video-video dari kami. Jika Sobat Pratama memiliki kritik atau saran, Sobat Pratama bisa tuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.